Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita masuk ke bab 17 yaitu hotspot. Di sini ada beberapa materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama konsep hotspot, kemudian setting topologi, kemudian konfigurasi hotspot, kemudian kita akan menambahkan user dan menghilangkan cookies, kemudian user profile untuk limited bandwidth. Kita lanjut aja ke materi yang pertama, konsep hotspot. Nah, mungkin ketika kita membahas terkait fitur-fitur mikrotik, maka kita tidak ada habisnya kalau misalnya kita membahas satu persatu yang sedikit. Salah satu dari sekian banyaknya fitur yang bisa kita gunakan adalah hotspot ya untuk. Nah, sudah banyak yang mengimplementasikan fitur ini pada dunia maya. Sebenarnya mungkin ada termasuk salah satu. Nah, kebanyakan orang jika terdapat akses internet yang disebarkan via wireless di seperti kafe ataupun mall sekarang itu adalah layanan hotspot ya teman-teman. Tentu aja tidak hanya sebatas itu. Nah, sebenarnya hotspot terutama di mikrotik adalah sebuah sistem untuk memberikan fitur autentikasi pada user yang akan digunakan jaringan. Nah, jadi untuk bisa akses ke jaringan kita itu klien diharuskan memasukkan username dan password pada page yang tersedia ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat pada gambar yang di sini ya teman-teman, terdapat suatu router yang menjalankan fitur hotspot, dan ketika ada klien yang terhubung atau ingin terhubung akses ke internet menggunakan router kita, nah baik menggunakan wireless ataupun wired, itu maka perlu memasukkan user name dan password ya teman-teman pada login page yang tersedia. Nah, biasanya kalau login page itu tersedia pada halaman web browser ya teman-teman. Jadi kebanyakan IP hotspot itu tidak dipasang di internet, tetapi semua user klien ketika ingin connect ke router kita itu untuk membuka internet, maka dia akan diarahkan ke halaman login di web browser untuk username dan password gitu. Jadi setiap user bisa login dengan username berbeda-beda sesuai yang diberikan, yaitu administrator. Nah, pada secaman inilah yang sering kita temukan pada kampus ataupun di kafe ataupun perpustakaan ya, sekolah. Nah, kalau di hotspot itu kita dapat mengkonfigurasi jaringan yang hanya bisa digunakan dengan username dan password tertentu. Nah, jadi tidak sembarang orang bisa terhubung untuk menggunakan akses jaringan pada router kita ya teman-teman. Nah, kita juga dapat melakukan manajemen terhadap user tertentu ya teman-teman. Misalnya mengatur durasi hotspot atau user ataupun membaca misalnya data yang didownload ataupun diupload ya teman-teman. Anda bisa mengatur konten apa saja yang bisa diakses ataupun tidak diakses oleh setiap user ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini gambaran singkat terkait konsep hotspot ya teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk konsep hotspot. Kemudian kita akan setting topologi ya teman-teman. Nah, di sini hanya tersisa satu perangkat mikrotik yang terhubung ke net ya teman-teman. Nah, net di sini adalah net di sini adalah NAT ya teman-teman. Dia akan mendapatkan IP 10.0. Nah, dia di sini untuk ininya saya kasih jadi ya teman-teman. Nah, ini IP yang udah kita konfigurasikan sebelumnya teman-teman. Nah, di sini saya juga sudah menambahkan Linux-nya teman-teman. Untuk bagian deskripsi dari router ini, di sini saya coba ganti namanya ya teman-teman menjadi router di hotspot. Nah, lalu bisa di sini kita set. Kita ganti dulu. Kemudian sini kita klik save. Sampai menunggu di sini kita masuk ke aplikasi Linux ya teman-teman. Di sini kita ya teman-teman bagian IP addresses. Nah, sini mulai dari interface ini nggak ada di bagian bridge ada IP address bagian firewall. Kita hapus ya teman-teman ketika kita menggunakan fitur hotspot. Segala konfigurasi harus setting otomatis oleh hotspotnya itu ya teman-teman. Di sini kita coba hapus yang mengarah ke kliennya. Sisakan satu IP yang mengarah ke internet, yaitu konfigurasi 1 ini.
Nah, kalau udah kita coba cari bagian IP root di kabelnya. Tuh, gak ada. IP file user udah gak ada, udah hilang. Kemudian pada bagian mungkin ini udah cukup teman-teman, tinggal koneksikan aja antara router hotspot dengan sistem operasi Linux desktop ini. Saya hubungkan. Nah, ini untuk mikrotiknya terhubung di Ether 2. Tapi di sini kita nyalakan untuk Linuxnya. Tinggal tombol layar. Nah, mungkin itu terkait setting topologi ya teman-teman. Kita lanjut ke konfigurasi hotspot ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi hotspot kita ya teman-teman. Nah, untuk terjalannya hotspot pada router mikrotik sebenarnya memerlukan beberapa setting yang diperlukan. Misalnya konfigurasi IP address di arah klien ataupun konfigurasi firewall yang arah internet. CPS server, firewall, private, dan funksi dan sebagainya. Kan tetapi pada yang di mikrotik kita itu tidak perlu melakukan konfigurasi itu semua satu persatu. Nah, dengan melakukan konfigurasi hotspot pada router mikrotik, maka segala service tersebut itu akan dikonfigurasikan secara otomatis. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke winbox-nya dengan mikrotik ini. Sebelumnya untuk hostname-nya sini belum saya setting ya teman-teman. Menjadi airstrip hotspot. Kalau udah di sini kita klik OK. Nah, untuk mengkonfigurasi hotspot tersedia pada menu IP lalu hotspot di sini. Nah, dengan menekan hotspot ini akan tampil banyak sekali menu yang tersedia ya teman-teman. Kalian fokus di awal pertama kali pada menu server, kemudian klik yang hotspot setup. Nah, dengan menekan token yang hotspot setup ini, hotspot itu akan menuntut kita untuk melakukan setting dengan menampilkan setiap langkahnya. Yang pertama itu kita diminta untuk menentukan interface mana hotspot yang akan dilakukan. Di sini kan kita ingin hotspot diaktifkan yang arah ke klien. Berarti ini kita udah tahu berarti Ether 2. Berarti kita klik Ether 2, kemudian kita next. Di sini akan ada informasi terkait local address network. Berarti itu menentukan IP yang akan tersetting pada hotspot servernya. Berarti di sini hotspot servernya ini di router networking ini akan tersetting IP yaitu 10.5.50.1. Nah, untuk bagian masquerade networknya, kalau misalnya kalian centang, maka nantinya akan terkonfigurasi juga firewall NAT-nya. Kalau sudah di sini kita next. Nah, ini merupakan range yang akan diterima ya teman-teman. Nah, untuk bagian sertifikatnya, kalau misalnya kalian punya asa untuk ditampilkan pada HTTPS, maka kalian bisa pilih import other certificate ataupun address kalian. Di sini saya klik none aja. Kita next. Nah, ini merupakan IP address MPT server. Kalau nggak punya kita kosongkan aja, kita next. Di sini merupakan sebenarnya mungkin hanya 8.8. Kalian bisa tambahkan primary DNS servernya atau secondary. Untuk primary 8.8, untuk secondary itu 8.8.4.4. Kita next. Nah, ini merupakan tampilan login pada web browser nantinya ya teman-teman. Namanya itu nama DNS-nya mau apa, misalnya di sini kasih hotspot darah.com.id. Kalau sudah di sini kita klik next. Nah, dan ini merupakan username dan default yang akan digunakan nantinya. Misalnya nama username-nya itu misalnya kemudian password username adalah 123. Di sini kita kalau nggak nampak tinggal hide atau invite. Kemudian kita next. Maka nantinya itu akan ada informasi setup connection success. Nah, artinya konfigurasi hotspot pada mikrotik kita ini sudah berjalan ya teman-teman. Kita tinggal lakukan pengujian pada sisi Linux desktopnya ya teman-teman. Untuk masalah pengujian, kita bisa buka si konsol Linuxnya teman-teman. Di sini saya ada beberapa setting yang saya lakukan sebelumnya. Untuk CPU-nya di sini saya tuh di sini kita pergi pada terminal dulu terlebih dahulu. Sini kita klik IP address yang mendapatkan dari sini berapa ya teman-teman. Kalau kalian bisa cek pada IP address, di sini untuk
Hotspotnya itu 10.50.1/24. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita cek IP address ya teman. Nah, di sini bahwasanya Nino akan mendapatkan IP 10.5.10.254 gitu kan. Nah, di sini sudah mendapatkan IP, langsung aja di sini kita koneksikan dengan hotspot kita ya teman-teman. Caranya kalian bisa klik ataupun buka browser kalian. Nah, di sini gue sini pengen kita buka hotspot ya teman-teman. Sini harus memasukkan username dan password yang udah disetting network administratornya. Dan ada network administratornya itu saya sendiri ya teman-teman. Jadi sudah saya setting ya teman-teman, passwordnya adalah Rara08, passwordnya itu 123. Jadi kita buka di sini agak sedikit lagi teman-teman. Nah, di sini untuk mengkonekkan ke hotspot kita itu kita bisa buka salah satu website ya teman-teman. Bisa di sini saya menggunakan Micro. Misalnya di sini saya Microtip oh, sudah di sini kita enter. Itu DNS yang udah kita setting ya teman-teman. Tunggu aja di sini ya teman-teman, agak ngelag sedikit. Sini tuh udah respon terhadap ID ya teman-teman. Nah, di sini untuk username-nya itu kan tadi bisa pilih user yang udah ditentukan, yaitu Rara 08. Passwordnya itu tadi 123. Nah, kalau di sini kita langsung connect. Nah, di sini kita sudah berhasil login ya teman-teman. Ini tampilannya mirip yang ada seperti di kampus ataupun di publik umum ya teman-teman. Kalau misalnya kita tekan koneksi satu ya teman-teman. Ini kita sudah berhasil login, jadi ini tampilannya mirip yang ada seperti di kampus ataupun di publik umum ya teman-teman. Kalau misalnya kita lakukan koneksi ke suatu service ataupun apapun itu, ke service HTTPS ataupun HTTP itu sudah berjalan ya teman-teman. Saya di sini saya cari ya teman-teman, itu kan nantinya dia sudah bisa ping internet teman-teman. Atau kalau misalnya pengen dilakukan uji coba melalui terminal juga bisa ya teman-teman, melalui halaman terminal ya teman-teman. Kemudian kita ping 8, maka dipastikan sudah berhasil ya teman-teman. Ini mungkin sehingga di sini agak sedikit baik. Dan jadi pada bagian mirroringnya sudah tersetting secara manual, mulai dari HTTP server, firewall NAT, kemudian firewall filter, kemudian proxy dan apapun itu. Nah, jadi mungkin segitu untuk konfigurasi hotspot. Kemudian kita akan menambahkan user dan menghilangkan cookies ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut untuk menambahkan user dan menghilangkan cookiesnya ya teman-teman. Nah, untuk menambahkan user kan kita udah setting ya teman-teman tadi untuk username supaya login ke router hotspot kita ya teman-teman. Nah, di sini kita sekarang belajar untuk menambahkan user baru ya teman-teman. Nah, teman-teman masuk ke IP kemudian hotspot. Nah, di sini teman-teman masuk ke user ya teman-teman. Sini kan kita udah membuat Yo dina cek GPT cara masukkan CHR. Nah, di sini kan kita udah membuat. Sini kan sudah membuat ya teman-teman yang Rara 08 ya teman-teman. Nah, untuk servernya itu di sini all ya teman-teman. Jadi siapa saja bisa memakai siapa aja ya teman-teman. Untuk namanya itu bebas ya teman-teman. Di sini saya namanya user 1 aja. Nah, kemudian passwordnya saya pakai 1 2 3 4 ya teman-teman. Nah, kalau nggak kelihatan teman-teman tinggal nah, seperti itu ya teman-teman untuk mendapatkan user barunya. Nah, di sini kita klik apply, oke. Kemudian sini kita ke Linux, langsung kita search IP yang di Mikrotik atau di router hotspot kita ya teman-teman, yaitu IP-nya itu 50.1 ya teman-teman. Di sini kita search 10.5.50.1 ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada bacaan Hai Rara 08, yaitu IP address-nya yang tadi ya teman-teman, yang 10.50.254. Nah, di sini udah tertera
Koneksinya ada berapa menit, kemudian status refreshnya ada berapa menit. Di sini sudah tertera ya teman-teman. Nah di sini kita logout aja ya teman-teman supaya kita bisa masuk ke yang user baru yang tadi ya teman-teman. Kita logout. Nah di sini kita login ya teman-teman menggunakan user 1 ya teman-teman. Untuk passwordnya itu tadi itu 1 2 3 4. Kemudian kita connect ya teman-teman. Username nanti apa ya? Kita gak username apa? Nah di sini kita sudah login ke user baru yang sudah dibuat kita. Nah di sini kita coba cek lagi ya teman-teman di IP-nya. Terus titik 2 kanan. Nah, sini udah ganti ya teman-teman. Nah di sini kita akan cara menghapus cookies ya teman-teman. Kita hapus dulu cookiesnya ya teman-teman. Di sini untuk cara hapusnya masuk ke sini ya teman-teman, ke Winbox, kemudian masuk ke hotspot, kemudian server profile. Untuk hotspot Rara kita klik 2 kali, kemudian ke mode login. Untuk cookiesnya itu jangan di checklist ya teman-teman, jadi kemudian klik apply, kemudian oke. Nah kemudian di titik 3 ini teman-teman tinggal klik yang cookies. Nah untuk Rara 08 ini kita hapus aja ya teman-teman. Dari hapus kemudian kita kembali lagi ke sini, kemudian di sini kita refresh. IP address-nya juga udah tertera dan kapan connect-nya dan status refresh-nya udah tertera di sini ya teman-teman. Nah jadi seperti itu ya teman-teman untuk menambahkan user baru dan menghilangkan cookiesnya ya teman-teman. Kita lanjut ke user profile untuk limitasi bandwidth ya teman-teman. Nah di sini untuk user profile itu kan ada user profile teman-teman. Nah di sini ada satu default ya teman-teman. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu. Misal namanya itu hotspot bandwidth. Nah kemudian untuk limitasinya itu kita pakai 512 k Anu sih barang jaringan eta hotspot mana? 512 stok ya teman-teman. Nah di sini kemudian kita klik apply, kemudian oke. Kemudian di sini kita definisikan masuk ke user. Di sini kita implementasikan ke sini ya teman-teman. Jadi di sini untuk profilnya itu kita ubah ke yang hotspot bandwidth ya teman-teman. Kemudian kita klik apply, oke. Nah kemudian di sini kita coba speed test ya teman-teman. Tes. Ini tidak bisa ya teman-teman. Nah teman-teman nanti tinggal implementasikan sendiri ya teman-teman untuk speed testnya ya teman-teman. Gak jauh untuk speed testnya itu nominal angkanya itu di 0.500 berapa lah ya teman-teman. Kita udah settingnya itu kan 512 ya teman-teman. Nah jadi seperti itu ya teman-teman untuk implementasiannya. Nah mungkin segitu ya teman-teman untuk user profile untuk limitasi bandwidthnya ya teman-teman. Nah mungkin segitu untuk modul 17 ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.